gitu. Ada beberapa hal yang saya harus kritisi juga untuk Polda Jatim ya, yang katanya orang tuanya sudah berdamai, terus Poltabes yang jauh-jauh hari sudah mengatakan kasus ini sudah diselesaikan dengan perdamaian, sampai akhirnya Humas Poltabes itu harus menghapus cuitannya gitu di X. Jadi yang sebenarnya terjadi itu bukan perdamaian sukarela gitu loh, tapi ada upaya intimidasi yang dilakukan dalam pertemuan itu yang kemudian diviralkan oleh Ivan dalam video bahwa seolah-olah sudah berdamai dengan pihak keluarga. Yang menjadi pertanyaan di waktu itu, siapa yang merekam video itu? Gitu kan? Karena ada pihak keluarga, terus ada Ivan segala macam. Dan tempat itu kan yang menentukan Ivan. Pihak keluarga Ethan itu mau datang itu karena punya itikat baik supaya sudahlah, kasus ini sudahlah supaya tidak ada efek ke depan buat Ethan gitu. Karena Ethan ini kan secara psikologis kan dia sudah terpukul sekali kan gitu loh. Beredar sebuah surat, Ivan Sugianto dilaporkan ke Polrestabes Surabaya di media sosial. Dalam surat laporan yang diposting, tertulis jika Ivan Sugianto dilaporkan ke Polrestabes Surabaya tertanggal 12 November 2024. Adapun dalam surat tersebut juga menuliskan jika Ivan Sugianto dilaporkan atas kekerasan terhadap anak atau ancaman kekerasan. Adapun pihak yang melaporkan Ivan adalah Lazarus Setio Pamungkas. Postingan ini mendapatkan respon dan dukungan dari netizen yang dengan semangat memberikan dukungan agar Ivan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Orang tuanya juga nggak mau lagi gitu, jangan sampai Ethan terganggu. Makanya ketika baru keluar rumah sakit, si Ivan mengirim orang untuk mengundang orang tuanya. Akhirnya disetujui sama orang tuanya karena apa? Ada ancaman kalau nggak mau datang ya udah nanti Ivan dan kelompok CS-nya yang datang ke rumah. Padahal itu orang tuanya, ibunya baru keluar dari rumah sakit. Jadi kejadian yang sujud menggonggong itu bukan cuma satu kali, yang di film itu, yang di viral itu kan cuma satu kali, dan yang kedua kali itu terjadi di ruangan sekolah waktu terjadi mediasi antara Ivan, terus orang tuanya Ethan dan pihak sekolah. Di situ Ivan memaksa Ethan untuk bersujud dan menggonggong, dan di situ orang tuanya, mamanya sampai pingsan karena syok. Syoknya dalam arti dia sebagai orang tua gagal, nggak bisa melindungi anaknya. Siapa yang nggak miris dengan perasaan seperti itu kan? Adapun kasus dari Ivan yang mengintimidasi siswa SMA di Surabaya juga mendapatkan tanggapan dari John LBF. Bahkan dengan tegas, John akan melaporkan Ivan ke polisi. Selain itu, John mengatakan bahwa tidak ada kata damai untuk Ivan karena dinilai sangat arogan terhadap siswa SMA. John dengan tegas mengatakan bahwa dirinya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Bahkan John mengesankan bahwa Ivan yang merupakan pengusaha di Surabaya harus mendapatkan efek jera dan harus ditindak secara pidana. Habis ini saya akan kawal, setelah KPAI saya akan ke Barreskrim karena jujur saya nggak percaya nih, maaf ya Polda Jatim, saya tidak percaya nih gitu loh. Karena kenapa kasus ini harus viral dulu kah baru proses ini jalan gitu. Padahal kita sama-sama tahu anggaran Polri ini kan setiap tahun nambah nih. Masa setiap tahun semakin banyak anggota yang lucu. Harusnya kan sudahlah, tidak usah viral baru, tapi langsung diproses gitu loh. Ini jangan sampai ada stigma yang hidup tumbuh di masyarakat. Kalau orang kaya melawan orang miskin itu mediasi untuk menguntungkan orang kayanya. Nanti orang miskin kalau melawan orang kaya, orang miskin yang dikriminalisasi. Sementara itu, Ivan Sugianto disinyalir punya klub malam bernama Valhalla di kawasan Surabaya. Berdasarkan informasi yang beredar, Valhalla diketahui tidak memiliki izin dari pemerintah untuk beroperasi sebagai tempat hiburan malam. Diketahui, tempat dugem milik Ivan ini tidak hanya ilegal beroperasi melainkan juga diprotes oleh warga setempat. Sebab bangunan hingga manajemen operasional klub Valhalla disebut tidak memenuhi standar ketentuan hiburan malam. Suaranya bikin bising, tidak ada peredam sehingga warga sekitar komplain. Satu, itu kasus kenapa lama sekali. Kedua, yang dilakukan Ivan itu benar-benar tidak manusiawi gitu loh. Urusan anak-anak seharusnya diselesaikan oleh anak-anak, bukan kemudian orang tua gitu loh. Apalagi suruh orang, seumur hidup saya baru kali ini mungkin saya melihat ada kasus orang tua nyuruh anak-anak bersujud dan menggonggong, dan dilakukan di depan publik, di lingkungan sekolah juga. Itu kenapa akhirnya saya pikir ya udah, kalau
kalau memang gentle, kita fight saja man to man. Dan itu saya bersyukur juga ya, akhirnya itu jadi trigger untuk membongkar kasus ini kemudian jalan. Lebih lanjut, kasus Ivan yang viral ini berawal dari dirinya yang tidak terima bahwa anaknya telah diolok-olok oleh siswa SMA Gloria 2 Surabaya. Diketahui, Ivan merupakan orang tua murid berinisial EMS yang berasal dari SMA Citahati Surabaya. Alhasil, Ivan yang mengetahui perlakuan siswa SMA Gloria 2 itu sontak bergegas berupaya mengintimidasi dirinya. Ivan diketahui mencecar siswa tersebut dengan menyuruhnya sujud hingga menggonggong layaknya binatang anjing. Saya lakukan ini adalah bentuk rasa tanggung jawab moral saya sebagai seorang influencer juga untuk bisa mengedukasi kita semuanya bahwa tindakan seperti ini sangat biadab dan tidak terpuji. Ya, jadi menurut hemat saya tidak bisa dengan kalimat maaf saja. Ya, ini tidak akan memberi efek jerah terhadap pelaku. Bahkan saya pun mendapat banyak informasi ya dari teman-teman, dari netizen dan lain-lain. Ya, ada video-video yang menceritakan jejak digital si oknum ini, ya, yang bersangkutan ini memang troublemaker. Saya Ivan Sugianto sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya, dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria 2, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya, serta saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Pelaku perundungan anak sekolah di Gloria 2 Surabaya, Ivan Sugianto, akhirnya meminta maaf. Ia mengatakan bahwa dirinya dan keluarganya meminta maaf kepada seluruh warga Surabaya dan juga SMA Gloria 2 karena perbuatan yang telah ia lakukan. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Namun, tanggapan Lex Wu yang sebelumnya mengajak duel Ivan Sugianto membuat ngakak netizen. Pasalnya, ia tidak lagi menyoroti soal perundungan yang terjadi di SMA Gloria 2 yang dilakukan oleh Ivan Sugianto. Namun, ia malah memantau terkait dengan kekuasaan Ivan Sugianto yang bisa duduk santai di Polrestabes Surabaya. Buat masyarakat Indonesia, saya minta maaf. Hello, dari kemarin kemana aja? Arogansi lu mana? Gini loh, jangan karena lu udah terdesak, dekingan lu pada sakit kepala, ini udah viral kemana-mana, dan jangan sampai pas Prabowo pulang ini masih rame, itu kebongkar kemana-mana, baru lu bikin video. Kemana kesombongan lu ketika lu duduk di Poltabes Surabaya? Di mana kesombongan lu ketika lu betantang betenteng jalan di Polda Jatim?
saya nggak peduli. Ivan itu buat saya nggak ada harganya. Yang saya mau tahu, Ivan bisa seperti itu, siapa deckingnya? Yang di Polda siapa? Yang di Poltabes siapa? Itu lebih penting, dan masyarakat lebih penting soal itu daripada si Ivan. Saya minta maaf, itu nggak penting. Orang bisa bertingkah begitu karena punya decking. Itu aja. Mohon atensinya Pak Kapolri. Ikan busuk itu dari kepala. Kalau modelnya kayak begini, yang busuknya yang mana? Kalau oknum, kalau 1-2 kita oke lah. Ini oknum kalau dikumpulin bisa bikin satu Polda baru, Pak. Terima kasih. Salam presisi, salam Baradaksa 91 Pak Kapolri. Mohon atensinya. Ayo kita bersih-bersih.